Umat Hindu di Bali kembali merayakan Tumpak Wariga pada Sabtu 31 Agustus 2024. Hari suci ini menandakan bahwa Hari Raya Galungan akan tiba 25 hari lagi. Tumpak Wariga dirayakan setiap 6 bulan atau 210 hari sekali, tepatnya pada Caniscara Kliwon Wuku Wariga. Pelaksanaan Tumpak Wariga menurut Lontar Sundarigama disebutkan, Wariga Caniscara Kliwon ngaran Panguduh Pujawali Sangyang Sangkara, Apan Sira Amertakan Sarwaning Tawuwuh, yang memiliki arti pada hari Caniscara Kliwon Wuku Wariga disebutlah Hari Panguduh. Suatu hari untuk memuja Sangyang Sangkara sebab beliaulah yang menciptakan segala tumbuh-tumbuhan. Ider Si Agung Bhagawan Dharma Putra Adnyana mengatakan, Tumpak Wariga dilaksanakan setiap Sabtu Kliwon Wuku Wariga untuk memuja manifestasi Ida Sangyang Widiwasa sebagai Dewa Sangkara yang merupakan dewanya dari segala macam tumbuh-tumbuhan. Tumpak Wariga juga sering disebut dengan nama Tumpak Pengarah, Tumpak Pengatag, Tumpak Uduh, atau Tumpak Bubuh. Untuk sarana upacara yang dihaturkan berupa banten dan bubur dari tepung beras. Banten tersebut dihaturkan sebagai wujud rasa syukur kepada Dewa Sangkara, manifestasi Ida Sangyang Widiwasa sebagai Dewa tumbuh-tumbuhan. Bubur tersebut kemudian ditempelkan atau diletakkan pada pohon setelah ditoreh sedikit sembari mengucapkan sesapan, kaki-kaki nini-nini sarutumuwuh, niki tiang ngaturin bubuh mangdeledang tumbuh subur, malih selain menggalungan, mabuah apa nged. Saat mengucapkan nged biasanya diikuti dengan mengetok batang pohon sebanyak 3 kali. Hal itu dimaksudkan agar pohon berbuah banyak sehingga bisa menjadi bekal saat galungan. Berkaitan dengan Hari Tumpak Bubuh, Hari Tumpak Wariga, Tumpak Pengata, Tumpak Pengarah yang jatuh pada Sanis Sarokrion Wuku Wariga. Umat Hindu khususnya di Bali meyakini bahwa pertemuan antara Saptawara terakhir dengan Pancawara terakhir itu diyakini membawa kesucian. Makanya perlu diperingati oleh umat Hindu khususnya di Bali dengan melakukan upacara bebantenan kehadapan khususnya Tumpak Wariga adalah kepada tumbuh-tumbuhan atau lingkungan. Nah, apakah seperti pertanyaan tadi, apakah cukup dengan melaksanakan upacara ritual saja atau mungkin bisa dilakukan dengan konteks yang lain? Mari kita sikapi bersama bahwa setiap hari suci umat Hindu, leluhur kita konsen mengingatkan kepada kita bahwa setiap hari suci itu akan memberikan vibrasi, memberikan peringatan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik. Nah, berkaitan dengan Tumpak Wariga yang jatuh pada hari Sabtu, Wuku Wariga, Sanis Sarokrion, padahal di dalam Sunarigama disebutkan bahwa Sanis Sarokrion Wariga ngaran Panguduh Pujawali Sangyang Sangkara, Apan Sira Amertaning Sarwatumuwuh, kayu-kayuan wenang widi-widanan. Nah, diharankan kita untuk memberikan upacara bebantenan kepada Sarwatumuwuh. Apa maknanya? Nah, di sinilah kembali kita diingatkan sesuai dengan konsep Hindu, ada yang disebut dengan Sri Sita Karana, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan manusia yang disebut pawongan, pelemahan, dan periangan. Nah, berkaitan dengan Tumpak Bubuh ini yang berkaitan dengan galungan, kenapa tumbuh-tumbuhan itu perlu diupacarai? Perlu istilahnya juga pawartonan ente-entean, karena mulai saat ini Tumpak Wariga itu kita sudah konsentrasi kepada galungan karena 25 harinya lagi akan galungan. Nah, terkait dengan upacara yang dipersembahkan menurut Lontar Agastya, Bhagawan Agastya Prana, di situ disebutkan tidak sama sebenarnya, tidak sama.
Ada yang harus diaturkan bubur merah, bubur putih, bubur hijau, bubur kuning, dan bubur hitam. Itu kepada semua tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan umbi-umbian, yang menghasilkan buah dari batang, yang menghasilkan biji-bijian, yang menghasilkan buah dari bunga, yang menghasilkan buah dari atau yang menghasilkan minyak-minyak harum dan bunga-bunga, itu diaturkan. Nah, berkaitan dengan upo ini, upakaranya gimana? Inilah umat Hindu meyakini bahwa setiap hari raya suci itu diharapkan melalui kesadaran, mulai mulai ke peningkatan serada, peningkatan pengetahuan, diharapkan konteks upacara atau hari suci itu tidak berhenti di dalam konteks upacara ritual semata. Mari kita tingkatkan kembali, karena dalam konteks sekarang ini kita tidak berhenti di Rupo Karo Kemanten saja ya. Masih banyak yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan serada dan bakti kepada umat. Contoh umpamanya berkaitan dengan Tumpuk Warigo, tidak hanya mengaturkan kebanyakan, bagaimana kita melakukan kegiatan atau melakukan kewajiban kita yang lebih proaktif. Misalnya dengan api yang melestarikan lingkungan, yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, melakukan penanaman pohon. Kan tuh banyak ayatnya lain selain kita mengaturkan Banten. Rupo Karo ritual itu memang mutlak diperlukan dalam konsep Hindu. Kenapa? Karena melalui Banten itulah kita mewujudkan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Mari ke depan kita mencari makna yang terkandung di dalam dari setiap upacara yang kita lakukan. Ida Resi Agung menambahkan pelaksanaan Tumpak Wariga agar tidak sebatas ritual semata, namun harus ada implementasi nyata dalam memelihara tumbuh-tumbuhan seperti menjaga lingkungan, penghijauan, dan pemeliharaan secara berkala, karena konsep pelaksanaan Tumpak Wariga ini merupakan penerapan dari ajaran Trihita Karana. Seperti diketahui, Trihita Karana merupakan 3 prinsip hidup untuk mencapai kebahagiaan, yaitu dengan cara menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan atau Parahyangan, manusia atau Pawongan, serta lingkungan Palemahan. Pelaksanaan Tumpak Wariga ini erat kaitannya dengan Palemahan karena sebagai manusia harus menjaga keharmonisan dengan lingkungan yang dalam hal ini adalah segala jenis tumbuhan.